Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Sigit dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Selama untuk bab 2 ini kita akan membahas tentang materi tentang pantun, puisi, dan gurindam. Jadi untuk pembelajaran kali ini tolong anak-anak dipersiapkan terlebih dahulu buku tulis sama pensilnya untuk mencatat apa yang telah disampaikan sama Pak Sigit kali nanti ini ya. Untuk bab 2 kita akan membahas tentang isi dari mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Puisi rakyat dibagi menjadi 10, tapi yang kita bahas hanya 3. Ada pantun, gurindam, sama syair. Kali ini tolong anak-anak nanti untuk diperhatikan apa yang telah Pak Sigit sampaikan. Setidaknya kalian mencatat biar paham, nanti kalian mengkreasikan apa yang telah disampaikan. Kita akan melihat slide berikutnya. Slide berikutnya adalah ini tentang materi. Di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Di situ ada yang pertama, itu ada definisi dari pantun, syair, dan gurindam. Terus yang nomor 2 itu adalah ciri, nanti juga ada jenis dan ciri kebahasaan dan contohnya. Tolong kalian tulis terlebih dahulu biar di dalam materi ini nanti lebih paham, dan nanti bila ada pertanyaan kalian bisa langsung ditanyakan ke Pak Sigit. Materi-materi itu kalian harus memahami. Berikutnya definisi dari pantun, gurindam, dan syair. Ini ada definisinya. Ada pantun. Pantun adalah sebuah karya sastra yang berupa puisi lama yang syarat akan makna, kritik, serta kaya akan ide-ide kreatif yang padat kandungan maknanya. Jadi, apabila kalian membuat suatu pantun, di situ pasti ada beberapa hal, ada sampiran, juga ada isi. Nah, makanya di situ ada ide-idenya. Makanya biar kalian memahami, setidaknya kamu harus yang pertama harus mengawali dari suatu tema terlebih dahulu, hampir sama kayak yang kemarin. Terus berikutnya yang nomor 2, di situ ada yang namanya gurindam. Pengertiannya adalah gurindam atau trindam yang berarti sebagai perumpamaan atau perumpamaan. Gurindam diartikan sebagai karya sastra lama yang membentuk seperti puisi dan terdiri dari 2 baris kalimat dengan saja atau rima yang sama. Maksudnya bagaimana Pak Sigit? Di situ ada di dalam bait itu hanya 2 baris. Baris pertama adalah apa? Sampiran. Baris kedua adalah isi. Jadi yang namanya gurindam itu hanya 1 bait terdiri atas 2 baris. Berikutnya syair. Syair adalah kata syair atau syuur yang artinya perasaan. Nah, namanya perasaan itu melibatkan hati atau pikiran.
Jenis puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 lari atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Syair digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang, misalnya tentang suatu cerita atau nasihat, agama, cinta, dan lain-lain. Jadi biasanya yang namanya syair itu dibuat untuk sebuah cerita. Jadi hal-hal yang kalian harus perhatikan adalah perbedaan antara pantun, gurindam, dan syair adalah di situ posisi baitnya. Kalau pantun mungkin ada 4 baris setiap satu baitnya. Kalau gurindam hanya 2 baris setiap baitnya. Kalau syair itu lebih dari 4 bait. Ciri-ciri dari pantun, gurindam, dan syair. Ciri yang pertama pada pantun adalah yang pertama, suatu bait pantun terdiri atas 4 baris. Itu ciri yang pertama. Berikutnya, baris pertama, baris 1 dan 2 adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Itu ciri yang kedua dari pantun. Ciri yang ketiga adalah suatu baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Paham nggih? Yang namanya suku kata ada contohnya di situ adalah kamu. Kalau kamu di situ ada berapa suku kata? Ada 2. Sukakato atau suku kata. Suku kata di situ adalah kamu. Yang namanya kamu K1, mu 2. Itu adalah suku kata. Bersajak AB-AB. Maksudnya apa? Di dalam satu baris itu adalah suku katanya ada A ada sebagai sampiran, B ada sebagai apa? Adalah isi. Gurindam di situ ada cirinya, ada beberapa ciri. Mungkin ada di sini ada 5. Yang pertama adanya pada setiap baris bersajak AA atau BB dan seterusnya. Maksudnya bagaimana? Mungkin di situ di dalam satu baris. Di situ kalau nggak salah di dalam gurindam itu satu bait hanya 2 baris. Nah, ciri yang kedua adalah gurindam hanya terdiri dari 2 baris, tidak lebih pada setiap baitnya. Selain itu juga kata per baris hanya terdiri ada 10 kata. Ciri yang ketiga adalah gurindam berisi nasihat hidup. Ciri yang keempat adalah kata setiap baris gurindam mempunyai hubungan sebab dan akibat. Berikutnya yang nomor 5 adalah baris kedua berupa isi. Jadi di dalam satu gurindam atau satu bait di dalam gurindam, yang pertama adalah sampiran, yang kedua adalah isi. Ya kayak kasih contoh. Contohnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu adalah contoh di dalam gurindam. Berikutnya adalah adanya syair. Syair terdiri atas 4 baris atau lari dalam setiap bait. Nah, jadi ada 4 baris atau 4 lari. Jadi yang pertama dari syair. Yang kedua, syair tidak memiliki sampiran seperti halnya yang dari pantun maupun gurindam. Jadi yang namanya syair
di situ di dalam ada 4 baris itu adanya semuanya adalah isi. Syair ciri yang ketiga. Yang ketiga adalah syair tidak sesuai dalam satu bait. Jadi syair tidak selesai dalam satu bait. Terus ciri yang berikutnya adalah makna syair ditentukan oleh bait-bait berikutnya. Jadi di dalam satu syair itu tidak selesai di dalam satu bait. Jadi kalian kalau membuat syair itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dalam satu syair mungkin ada 2 bait sampai ada 10 bait. Berikutnya di situ adalah makna syair tercantum oleh bait-bait berikutnya. Ciri berikutnya adalah pola atau rimanya di situ adalah A atau B atau C. Jadi semua baris di dalam satu bait itu adalah semuanya adalah isi. Berikutnya, irama terjadi pada irama yang terjadi di situ ada di dalam satu bait itu semuanya menggunakan suku kata. Suku katanya dari 10 sampai 12 suku kata. Berikutnya adalah jenis-jenis suatu pantun dan adanya gurindam, juga ada syair. Yang namanya ciri-ciri atau jenis-jenisnya di sini adalah jenisnya itu bisa mengambil dari adat istiadat, mungkin ada dagang, ada kepahlawanan, atau dari sukacita atau dukacita, hal-hal yang perlu kalian ketahui. Makanya di dalam suatu pantun mungkin ada gurindam, ada syair, itu bisa diambil dari beberapa hal itu tadi. Ada nasihat, mungkin ada pantun jenaka, atau juga ada keagamaan, syair keagamaan atau gurindam keagamaan. Mungkin juga ada yang namanya teka-teki. Ya, makanya bisa dijeniskan beberapa jenis dari pantun atau gurindam dan syairnya. Itu. Berikutnya adalah nanti ada contoh-contoh dari jenis-jenisnya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari jenis suatu cerita rakyat dari pantun, gurindam, dan syair. Itu ada adat istiadat, tata dagang, pantun dagang, perkepahlawanan, sukacita, dukacita, mungkin juga ada beberapa berriba hati. Ini adalah suatu contoh-contoh perbandingan antara jenis yang satu dengan jenis-jenis yang lain. Intinya kalian harus paham ini contoh dari suatu jenis-jenis suatu puisi rakyat dari ketiga itu nanti. Sudah paham ya untuk jenis-jenisnya? Ini adalah contoh juga
Berikutnya ini akan kita bahas tentang ciri-ciri kebahasaan dari pantun. Ciri kebahasaan dari pantun di situ yang pernah harus adanya diskusi, adanya kebahasaan kiasan, yang adanya yang nomor 3 adalah kebahasaan imaji atau imajinasi atau angan-angan. Dari ketiga hal ini kalian harus paham bagaimana kebahasaan di dalam suatu pantun. Adanya diksi. Diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dengan menggunakan gagasan yang diperoleh. Berikutnya nomor kebahasaan kiasan. Gabungan kata yang menimbulkan makna baru, yakni makna khusus sehingga tidak dapat diartikan secara sebenarnya. Bahasa imaji. Bahasa imaji adalah bahasa yang mengungkapkan penceritaan atau kebanggaan, gambaran, kesan, bayangan, dan imaji. Jadi yang namanya bahasa imaji adalah bahasa angan-angan. Berarti apa yang kita angan-angan atau yang kita pikirkan itu menjadi bahasa imaji. Jadi adalah ciri-ciri dari kebahasaan pantun. Sudah ya? Berikutnya, langkah-langkah menulis pantun. Nah, ini adalah cara yang tepat atau cara yang baik untuk menulis sebuah pantun. Yang pertama, cara menulisnya di dalam satu pantun adalah memahami karakteristik pantun. Karakternya bagaimana pantun ini, di jenisnya seperti apa, itu harus kita pahami terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah menentukan tema. Makanya dari awal tadi Pak Sigit sudah bilang, cara membuat suatu pantun atau gurindam atau syair itu harus menentukan dari tema terlebih dahulu atau judul yang terlebih dahulu. Makanya biar paham, kalian harus menentukan sebuah judul atau tema di dalam pantun maupun syair maupun gurindam. Terus setelah itu kalian harus menulis isi dari suatu sampiran yang telah kalian buat. Isinya seperti apa? Makanya Pak Sigit telah menyampaikan kalau pantun, di dalam satu pantun itu dalam satu bait aja ada 4 baris. Makanya sampirannya ada 2, dari baris pertama dan kedua, baris ketiga dan keempat itu ada termasuk apa? Termasuk di situ adalah isi. Makanya kalian harus menuliskan isi. Yang terakhir adalah menulis sampiran. Hal paling penting di dalam membuat pantun maupun gurindam maupun syair itu dari sampiran sama isi. Terus di situ juga ada yang namanya rimanya harus sama di dalam pantun. Kan kalau pantun di situ AB, kalau di situ gurindam ada AAA atau BBB, kalau di syair adalah AB, AC atau seperti itu. Ya, mungkin kalian sudah paham. Sekian dari Pak Sigit, semoga bermanfaat apa yang telah Pak Sigit sampaikan. Intinya Pak Sigit hanya bilang jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan kalian. Oke, jangan lupa tetap semangat di dalam belajar. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.